Halo teman-teman, Tajahau, ketemu lagi di channel saya Miaye. Hari ini saya mau cerita tentang satu sosok dewa yang dipercaya menciptakan alam semesta. Nah, siapakah dewa itu? Yuk ikutin terus ceritanya ya. Teman-teman mungkin udah pernah atau udah sering mendengar tentang kisah penciptaan alam semesta, entah dari cerita-cerita yang ada misalnya dalam satu kepercayaan atau dalam satu budaya tertentu. Nah, dalam budaya Tionghoa, kisah penciptaan alam semesta ini memiliki satu cerita tersendiri yang unik, pokoknya berbeda deh dari kisah penciptaan alam semesta lainnya. Dewa yang dipercaya menciptakan langit dan bumi dalam budaya Tionghoa adalah Pan-ku atau dalam istilah Hokkien disebut Pan-ko. Nah, ini dia rupang Dewa Pan-ko yang ada di Pankobyo, Bogor. Dewa Pan-ku adalah seorang manusia raksasa dalam legenda China kuno yang dipercaya menciptakan jagat raya. Dewa ini juga biasa disebut sebagai Pan-ku-kong atau Pan-ku-shi. Dalam legenda dipercaya bahwa pada mulanya jagat raya ini berbentuk seperti kulit telur raksasa. Nah, Pan-ku terbentuk di dalamnya dari dua unsur alam, yaitu Yang dan Yin. Itu unsur positif dan negatif atau unsur yang bisa menggambarkan perempuan dan laki-laki. Lantas, Pan-ku membentuk jagat raya ini dengan menggunakan pahat raksasa. Bagian yang ringan dan terang serta bergerak ditaruhnya di bagian atas. Yang berat, gelap, dan mengendap di bagian bawah. Nah, bagian terakhir ini, bagian bawah, dibuat semakin lama semakin tebal sehingga terbentuklah bumi. Bagian atas atau langit semakin hari semakin tinggi, jauh dari bumi yang semakin lama semakin tebal dan berat. Nah, semakin hari Pan-ku pun bertumbuh semakin besar dan semakin tinggi. Setelah 18.000 tahun, Pan-ku berhenti bertumbuh, dan saat itu pula langit sudah mencapai ketinggian yang sempurna. Beberapa juta tahun berlalu, Pan-ku pun akhirnya menjadi tua. Ia akhirnya meninggal dunia. Jasadnya hancur dan menjadi bagian dari bumi ini. Matanya menjadi matahari, bulan, dan bintang. Nafasnya menjadi angin dan awan. Sementara urat-uratnya menjadi sungai, rumput, dan lain-lain. Wah, bisa dibayangin gak tuh teman-teman kayak gimana ya tuh jadinya? Karena kisahnya inilah, Pan-ku juga dianggap sebagai dewa pelindung usaha pembuka tanah. Sejak zaman dulu, kisah tentang Pan-ku ini sangat digemari oleh rakyat China. Baik dalam objek lukisan ataupun dalam bentuk pahatan, dewa ini kerap divisualisasikan sebagai raksasa dengan dua buah tonjolan di kepala, memakai kulit binatang dan membawa pahat. Kisah tentang Dewa Pan-ku mulai muncul melalui karya-karya sastra pada pertengahan abad ketiga Masehi, tepatnya pada zaman tiga negara atau San Kuo Shi yang berkuasa pada tahun 220 sampai 280 Masehi. Satu-satunya kelenteng Dewa Pan-ku yang ada di Indonesia terdapat di kota Bogor. Namanya adalah Kelenteng Dewa Pan-ko atau Pankobyo. Ini istilah dalam bahasa Hokkien. Kalau dalam dialek Mandarin disebut Pan-ku Miao. Kelenteng ini dikenal juga dengan nama Wihara Mahabrahma dan sekaligus juga merupakan kelenteng tertua di kota hujan ini. Nah, selesai deh ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Menarik gak cerita tentang Dewa Pan-ku ini? Boleh komentar atau share di kolom komentar ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kamu suka. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.